Hai guys, balik lagi di Likme Channel sama gue Wilty. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang yang pastinya kece abis. Jadi stay tune terus ya sampai akhir video. So guys, sebelum lanjut nonton videonya, yuk tekan tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kamu. Enjoy the video! Kak Stephen Adi Pradana. Hai Kak, boleh kenalan sedikit siapa sih kakak ini dan kesehariannya itu ngapain? Oke, halo Kak Willy. Nama saya Steven. Kesehariannya sih saya bekerja sebagai software engineer. Mostly sebagian besar di bidang Android lah. Jadi kalau kalian misalnya familiar dengan aplikasi misalnya seperti Shopee, Traveloka, Tokopedia, nah itu pekerjaan saya sehari-hari membuat apps itu di Android. Dan ya kadang nggak cuma Android sih, kadang iOS juga, kadang mungkin service-nya juga, dan ya tapi mostly di Android lah sehari-harinya. Oh, oke, jadi kayak lebih pengembang aplikasi Android ya. Ya Nah, betul. kalau misalnya perusahaannya sendiri ada nggak Kak? Oke, kalau saat ini saya bekerja di NTUC Fairprice di Singapura. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Singapura, mungkin kalau kalian lihat supermarket, ya mungkin 95% supermarket di Singapura itu Fairprice. Mungkin hampir monopoli di situ. Nah, itu salah satu produknya lah. Ada supermarket, lalu ada insurance dan lain sebagainya. Oh, oke, cukup besar juga ya berarti di Singapura. Iya. Nah, tadi udah sempat disebut juga ya dari Singapura gitu ya. Berarti sekarang kan kerjanya udah di Singapura ya, udah di luar negeri. Nah, kalau Iya. dulu tuh zaman mungkin masih kuliah atau mungkin masih SMA gitu, pernah nggak sih punya kepikiran, impian untuk kerjanya itu ke luar negeri kayak sekarang? Kalau pas kuliah sih actually nggak gitu terlalu mikirin sih kerja di luar negeri. Waktu itu pas masih kuliah saya cuman pengen fokus ya pas lulus cari kerja aja lah. In fact pas dulu baru mulai skripsi saya juga udah kerja full time di Traveloka. Jadi cuma pengen kerja aja sih, kayak pengen cari pengalaman. Terus tapi kalau untuk keluar negeri sih actually nggak juga sih. Cuman kebetulan waktu itu ada opportunity aja jadi dicoba aja sih. Tapi ya kurang lebih seperti itu lah. Oke, jadi berawal dari coba-coba malah sekarang terbawa arus ke tempat yang lebih menarik juga ya. Iya. Oke. Nah, dulu waktu pertama kali nih dapat tawaran kerja ke luar negeri, itu ada nggak sih hal yang mungkin dikorbankan atau saat bekerja ada yang dikorbankan gitu? Kalau dikorbankan mungkin lebih ke family time atau waktu spending sama teman-teman, karena kita kan jauh di luar negeri, nggak bisa tiap hari balik kan, ya mungkin sebulan sekali balik. Itu pun kalau negara dekat, kalau Singapura Malaysia, waktu saya di Singapura atau Malaysia masih bisa lah 3 minggu sekali atau sebulan sekali balik. Cuman kalau misalnya jauh ya definitely kita harus memulai semua baru sih. Kita harus build community di situ sendiri. Misalnya kita cari teman-teman di situ, gimana cara kita cari teman lagi, karena kan kita istilahnya out of comfort zone. Jadi semuanya kita harus ngelakuin mandiri lah, dan prepare for culture shock juga untuk di situ, karena kan tiap negara biasanya beda ya orang-orangnya. Jadi ekspektasinya juga harus nggak bisa langsung clock in masuk dalam seminggu 2 minggu pertama sih pasti. Oke. Nah, tadi sempat disinggung juga, emang sebeda apa sih culture kerja di luar negeri sama pernah di Indonesia juga kan ya sebelumnya? Iya, betul. Kalau perbedaannya sih, kalau pas di Traveloka misalnya di Indonesia waktu itu sih standarnya sih kayak pas kuliah aja, teman-temannya fine-fine aja, karena kita kan udah ngomong Indo kan, jadi ya asik-asik aja. Cuma kalau pas keluar negeri misalnya di Malaysia contohnya, waktu itu saya uh, bekerja di Astro, itu isinya mostly expatriate. Jadi ada banyak orang dari India, orang dari Vietnam, ada dari Inggris. Jadi mostly kalau misalnya orang-orang yang beda, cara mereka ngomong juga beda. Kadang teman-teman dari India, mereka gather sama India semua, lalu ngomong bahasa Tamil, ya kita otomatis nggak bakal ngerti kan. Terus kalau ada orang Vietnam, mereka juga ngomong bahasa Vietnamnya. Jadi uh, it's a bit hard to totally blend in. Nggak kayak kalau di Indo misalnya kita bisa curhat sama teman kantor gitu. Kalau di situ agak susah sih. Apalagi kalau perusahaannya banyak expat. Jadi mereka biasanya udah punya keluarga masing-masing. Mereka juga kalau weekend kadang kalau yang masih single tuh susah lah jalan-jalan di situ juga.
Dan ya kalau di Singapura culture kerjanya lebih objektif dan nggak gitu banyak bonding sih actually sih. Kayak kita makan siang aja mungkin sendiri berdua bertiga, nggak mungkin kayak segeng berdelapan bersepuluh gitu, nggak mungkin sih. Makan siang udah gitu langsung balik kerja lagi, jadi lebih kayak robot lah istilahnya. Jadi emang tiap negara punya behavior masing-masing sih yang kita harus adjust. Apa dulu tuh nggak takut karena IT tuh susah mungkin gitu? Actually nggak gitu kepikiran sih, pas udah kelas 12 kan pengen bingung mau kuliah apa gitu, banyak ya kita bingung kuliah apa. Buat teman-teman yang masih kepo tentang gimana caranya jadi 6 dosan di film startup, terus peluang-peluang karir di dunia teknologi, sepengaruh apa sih teknologi ke bidang karir kita nantinya gitu ya. Nah, teman-teman bisa tanya-tanya lebih lengkapnya nanti langsung di seminarnya Kak Steven ini nih. Nah, seminarnya ini tanggal 5 Mei, dicatat ya teman-teman, tanggal 5 Mei 2021. Teman-teman bisa lihat detailnya di event.likme.ac.id. Nah, silakan ya teman-teman join langsung supaya bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Steven-nya. So, thank you teman-teman buat hari ini yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Like juga komen sebanyak-banyaknya, share ke teman-teman kamu supaya kamu makin banyak ilmu, makin berwawasan dengan bincang-bincang berkualitas dari Stinik Likme. Thank you teman-teman buat hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.